Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 12, Dewadatta. Ketika tahapan benih sebab telah sempurna dan menuju tahapan buah pencapaian, Putri Naga berubah dari wanita menjadi pria. Shinva Syang Sutra Teratai, episode 1357. Mempersembahkan mutiara berharga melambangkan kebijaksanaan. Buddha melambangkan prinsip kebenaran. Kebijaksanaan sudah sejalan dengan prinsip kebenaran. Memahami prinsip kebenaran, prajna dari kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan yang mengandung alam semesta. Dalam tahapan benih sebab telah menyempurnakan segala praktek dan menuju tahapan buah pencapaian. Kalpa sebanyak butiran debu berubah menjadi seketika. Tiba-tiba muncul di hadapan persamuhan dan diterima dengan cepat. Itulah kecepatan Putri Naga dalam mencapai kebudaan. Apakah semua masih ingat? Naskah sutra sebelumnya, Putri Naga mempersembahkan mutiara berharga dan Buddha menerimanya. Putri Naga bertanya kepada Bodhisattva Pragnakuta dan Sariputra, "Mustika mutiara yang saya persembahkan, Buddha telah menerimanya. Apakah waktu ini cepat atau tidak?" "Sangat cepat." Mereka menjawabnya, "Sangat cepat." "Benar, saya memberi persembahan dan Buddha menerimanya. Ini berlangsung dengan sangat cepat." Oleh karena itu, Putri Naga mempersembahkan mutiara melambangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini telah melampaui. Buddha melambangkan prinsip kebenaran. Artinya adalah kebijaksanaan Putri Naga telah melampaui segalanya, melampaui orang-orang awam, yaitu dia telah melampaui 9 alam dan berpadu dengan prinsip kebenaran, yaitu sifat hakiki yang sedemikian adanya. Sifat hakiki Putri Naga ini telah selaras dengan prinsip kebenarannya. Kebijaksanaannya sudah sejalan dengan prinsip kebenaran. Kebijaksanaan dan prinsip kebenaran dari sifat hakiki tatata dari Putri Naga telah menyatu bersama. Ini menunjukkan pemahamannya. Prinsip ini sudah menjadi kebijaksanaan prajna, sudah menjadi kekosongan sejati. Bukan hanya kekosongan, namun adalah kekosongan sejati. Kekosongan sejati adalah keberadaan yang menakjubkan. Dharma kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan adalah terkandung di dalam alam semesta, sangat halus dan menakjubkan. Oleh karena itu, sebutir pasir mengandung prinsip alam semesta. Prinsip kebenaran berada di sini. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, tetapi prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya telah muncul sepenuhnya. Prinsip kebenaran dari alam semesta, Dharma, muncul dalam seketika. Sekarang, Putri Naga menunjukkan bahwa memahami prinsip kebenaran, prajna dari kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan yang mengandung alam semesta. Prinsip kebenaran ini begitu rumit, halus, dan menakjubkan. Putri Naga telah menghayati dan tersadarkan. Jadi, ketika tahapan benih sebab telah sempurna dan menuju tahapan buah pencapaian. Praktek 6 paramita. Benih sebab ini semuanya telah tercapai dengan sempurna. Terlihat bahwa Putri Naga bukanlah Putri Naga yang sekarang. Putri Naga telah melewati banyak kehidupan dan telah menapaki jalan bodhisattva di 6 alam. Saat ini, sebab dan kondisinya telah sempurna. Jadi, ketika tahapan benih sebab telah sempurna, segala praktek 6 paramita telah tercapai dengan sempurna. Sekarang saatnya untuk menuju ke tingkatan buah. Ini adalah masa lalu dari Putri Naga. Selama kalpa sebanyak butiran debu telah berubah menjadi seketika. Jadi, perjalanan yang telah dilewati selama kalpa sebanyak butiran debu dalam sekejap bisa langsung diungkapkan. Dia mempersembahkan mutiara.
Sang Buddha menerima mutiaranya. Dalam sekejap sudah bisa langsung diungkapkan bagaimana dia telah melewati jalan ini selama kalpa sebanyak butiran debu. Masa yang begitu panjang dan lama. Dalam sekejap, dia sudah bisa mengungkapkan. Tiba-tiba muncul di hadapan pesamuhan dan diterima dengan cepat. Seperti di saat Bodhisattva Pragnakuta bertanya kepada Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Pragnakuta tidak dapat percaya. Dia berusia 8 tahun dan terlebih lagi adalah seorang putri naga dan terlahir di alam binatang. Bagaimana mungkin ketika Bodhisattva Manjusri membabarkan sutra di istana naga laut, putri naga yang berusia 8 tahun dapat begitu cepat menerima prinsip kebenaran yang begitu mendalam. Bodhisattva Pragnakuta tidak dapat mempercayainya, berharap Bodhisattva Manjusri dapat menjelaskan dengan lebih jelas. Sebelum Bodhisattva Manjusri sempat menjawab, tiba-tiba Putri Naga muncul. Tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan segera bersujud kepada Buddha, serta dengan segera memuji Sang Buddha atas kebijaksanaannya, yang secara mendalam memahami tanda dosa dan berkah. Dengan cepat dan langsung ke pokok pembicaraan, sepenuhnya memuji Sang Buddha. Dengan prinsip kebenaran yang sangat mendalam, dia juga ingin Sang Buddha mengungkapkan bahwa Putri Naga telah memahami prinsip kebenaran yang amat penting ini, yaitu prinsip kebenaran dari Dharma menakjubkan yang mencakup alam semesta, prajna dari kekosongan sejati dalam Dharma yang menakjubkan, dan keberadaan sejati dalam Dharma yang menakjubkan ini. Kebijaksanaan ini yang sepenuhnya telah dipahami Putri Naga dengan sangat jelas. Berharap Sang Buddha, Buddha Sakyamuni dapat memberikan kesaksian untuknya, sehingga dia dengan segera mempersembahkan mutiara mustika, dan yang diterima dengan cepat oleh Sang Buddha. Ini adalah pemberian kesaksian yang sangat cepat. Semua ini diungkapkan melalui sikap dan melalui fenomena. Meskipun tanpa suara, namun lebih baik daripada bersuara. Ini sudah merupakan sebuah ungkapan yang sangat jelas. Jika saya memahami semua kebenaran sejati ini, saya mempersembahkan sebutir mutiara berharga ini. Sang Buddha dengan segera menerimanya. Sang Buddha tentu saja dengan segera menerimanya. Ini menunjukkan agar semua orang dapat melihatnya. Putri Naga mendadak muncul. Tidak perlu Bodhisattva Manjusri untuk menjawabnya. Putri Naga telah muncul. Ini juga membuktikan dapat membuat Bodhisattva Pragnakuta dengan jelas memahami dia, Putri Naga seperti ini mempersembahkan mutiara. Jadi, lalu bertanya kepada Bodhisattva Pragnakuta dan bertanya kepada Sariputra. Demikianlah Sang Buddha telah menerimanya. Bukankah peristiwa ini berlangsung dengan cepat? Mereka menjawab, sangat cepat. Anda mempersembahkan mutiara, lalu Sang Buddha menerimanya. Benar-benar sangat cepat. Tidak hanya menjawab sangat cepat, Putri Naga segera menjawab, berdasarkan kekuatan gaib kalian, Bodhisattva Pragnakuta, kekuatan gaib Anda, Sariputra, kekuatan gaib Anda, mari, lihatlah bagaimana saya akan mencapai kebudaan, bahkan lebih cepat dibandingkan dengan saya mempersembahkan mutiara kepada Buddha. Sang Buddha dengan cepat menerima. Sekarang saya akan mencapai kebudaan, akan lebih cepat lagi dibandingkan dengan kecepatan ini. Kalian lihat, ini adalah Putri Naga menggunakan sikap demikian untuk menunjukkan bahwa dia menerima pengajaran, menerima Dharma dengan sangat cepat mencapai kebodian. Ini membuktikan bahwa dia telah mencapai prinsip kebenaran. Dalam tahapan benih sebab telah menyempurnakan segala praktek dan menuju tahapan buah pencapaian. Ini adalah pembuktian.
dia telah mencapai kondisi demikian di Kalpa sebanyak butiran debu di masa lalu. Jalan yang telah dilalui dalam waktu yang singkat ini telah dapat membuktikannya agar dilihat oleh semua orang. Jadi, itulah kecepatan Putri Naga dalam mencapai kebudaan. Pencapaian kebudaan Putri Naga sangat cepat. Pada ketika itu, seluruh hadirin dalam persamuhan Puncak Burung Nasar menyaksikan Putri Naga secara tiba-tiba menjelma jadi seorang pria, menyempurnakan praktek 6 paramita dari Bodhisattva, dan seketika itu juga pergi menuju tanah suci di selatan, duduk di atas singgasana bunga teratai, dan secara luas menceramahkan dharma menakjubkan kepada semua makhluk di 10 penjuru. Saat itu, seluruh hadirin di persamuhan Puncak Burung Nasar, seluruh hadirin menyaksikan ini, menyaksikan Putri Naga tiba-tiba menjelma menjadi seorang pria. Dia, Putri Naga, tiba-tiba menjelma menjadi seorang pria, dan juga seluruh hadirin dapat memahami, inilah cara dia menyempurnakan praktek 6 paramita dari Bodhisattva. Wujud ini membantu seluruh hadirin memahami dengan tuntas. Putri Naga ini sebenarnya adalah seorang bodhisattva. Bodhisattva yang telah menyempurnakan praktek 6 paramita. Dan seketika itu juga pergi menuju tanah suci di selatan, duduk di atas singgasana bunga teratai, dan secara luas menceramahkan dharma menakjubkan kepada semua makhluk di 10 penjuru. Inilah kenapa Putri Naga dapat dengan cepat menjelma menjadi berbagai macam wujud, sehingga seluruh hadirin di persamuhan Puncak Burung Nasar dalam hati mereka dapat memahami, oh, sekarang saya sepenuhnya telah memahami. Sebenarnya Putri Naga adalah orang yang telah menyempurnakan 6 paramita dahulunya. Sebenarnya Putri Naga adalah seorang bodhisattva agung yang sedang melatih diri. Dia telah menyelesaikan segala benih sebab prakteknya. Benih sebab telah sempurna. Sekarang, dia telah sampai di fase buah pencapaian dan segera tercerahkan. Putri Naga ingin kita paham, Bodhisattva Pragnakuta, Bodhisattva Manjusri atau Sariputra, Bodhisattva Pragnakuta maupun Sariputra ragu karena tubuh perempuan Putri Naga dan tubuh binatang. Mereka ragu mengapa alam binatang dapat menerima ajaran Buddha dengan begitu cepat. Tubuh perempuan sendiri adalah rintangan yang besar. Kenapa bisa mencapai tingkat kebudaan begitu cepat? Inilah di mana Bodhisattva Pragnakuta dan Sariputra mewakili orang dari berbagai kapasitas untuk bertanya dengan keraguan. Bodhisattva Pragnakuta sengaja bertanya kepada Bodhisattva Manjusri, agar Bodhisattva yang berkapasitas besar dapat menjadi lebih jelas. Manjusri menjawab, walaupun Putri Naga adalah dari alam binatang, apalagi bertubuh wanita, apalagi usianya masih belia, namun saat mendengar Dharma dapat memahami dengan cepat. Ini membuktikan bahwa sifat kebudaan sudah setara. Saat Bodhisattva Pragnakuta melihat Putri Naga muncul dan mendengar dia memuji Sang Buddha, orang yang berkapasitas besar tentu telah jelas. Tidak ada keraguan lagi. Selanjutnya adalah Sariputra, yang demi para makhluk awam, khawatir makhluk awam masih memiliki keraguan, ingin mengajarkan kepada generasi mendatang. Harus bagaimana mengatasi pandangan keliru semua makhluk. Harus bagaimana membuat semua makhluk awam memahami bahwa makhluk awam dan Buddha memiliki sifat hakiki kebudaan yang setara. Harus bagaimana membuat hal ini lebih jelas dipahami semua orang. Apalagi mengenai kaum perempuan, sebagian tata susila sejak dulu selalu memandang rendah perempuan.
Sariputra ingin lebih memahami, membantu makhluk awam mengatasi 5 rintangan. 5 rintangan makhluk awam, seperti yang telah disebutkan sebelumnya: keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, kesombongan, dan keraguan. Kaum perempuan termasuk dalam kelompok makhluk awam ini. Tata susila yang membedakan. Pada dasarnya, kondisi batin dan kondisi kehidupan kaum perempuan sebagian besar cenderung keserakahan dan kemelekatan. Ini adalah kekurangan kaum perempuan. Maka, di dalam penjelasan kata demi kata dari Sutra Teratai, Ananda bertanya kepada Buddha, setelah Tathagata mencapai parinirwana, ketika bertemu dengan wanita, bagaimana memperlakukannya? Buddha, engkau sekarang masih di dunia. Ada organisasi sangha lelaki atau biksu dan perempuan biksuni. Semuanya mengikuti ajaran Sang Buddha, menaati sila. Interaksi antar sesama sangat aman dan tidak menimbulkan masalah. Setelah Sang Buddha mencapai parinirwana terhadap wanita, jika melihat wanita harus bagaimana memperlakukannya? Sang Buddha menjawab demikian. Sang Buddha menjawab, sebaiknya jangan bertemu. Berusaha sedemikian rupa untuk tidak bertemu dengan mereka. Jikalaupun bertemu, sebaiknya jangan berbicara dengannya. Jika bertemu dengan mereka, sebaiknya jangan berbicara dengannya. Jika apabila ingin berbicara dengannya, sebaiknya memusatkan pikiran untuk mengingat sila Buddha. Anda harus bersungguh hati, harus mengingat ajaran Buddha tentang sila sampai jelas. Biksuni di masa yang akan datang, para praktisi harus bisa mengantisipasi wanita, meningkatkan kewaspadaan, harus mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kewaspadaan terhadap wanita harus lebih tinggi lagi. Jangan tergoda oleh wanita. Wanita akan membuat kita tersesat, sehingga harus memusatkan pikiran untuk mengingat sila Buddha. Bagaimana Sang Buddha mengajari kita? Mengajari kita untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Di antara hubungan antara pria dan wanita, jangan sampai tumbuh perasaan yang tidak pantas. Ini terdapat di dalam penjelasan kata demi kata Sutra Teratai. Ada menyebutkan tentang pertanyaan Ananda kepada Buddha, hubungan antara pria dan wanita setelah Buddha mencapai parinirwana. Dalam penjelasan kata demi kata dari Sutra Teratai, Ananda bertanya kepada Buddha, setelah Tathagata mencapai parinirwana, ketika bertemu dengan wanita, bagaimana memperlakukannya? Buddha menjawab, sebaiknya jangan bertemu. Jikalaupun bertemu, sebaiknya jangan berbicara dengannya. Jikalaupun berbicara, sebaiknya memusatkan pikiran untuk mengingat sila Buddha. Ini karena ingin membantu orang yang baru membangkitkan tekad. Sebagai seorang praktisi harus melepaskan nafsu mereka terhadap wanita. Ini adalah kewelasasihan Buddha, berusaha untuk menghindari atau menjaga jarak. Apabila mereka perlu untuk bekerja sama dan berada di tempat yang sama, tekad awal kita dalam pelatihan diri masih belum teguh. Saat itu, kita harus sungguh-sungguh membina diri. Kita sebagai praktisi, kita harus melepaskan nafsu mereka terhadap wanita. Jangan terpengaruh oleh wanita. Jika kita terpengaruhi, kita akan terjerat. Sehingga kita harus sangat bersungguh hati, sungguh-sungguh membina diri. Terhadap hubungan cinta antara pria dan wanita, kita harus melepaskannya. Jangan tergoda oleh rupa dan cinta mereka. Apabila kita tergoda oleh mereka, maka tidak akan ada akhirnya. Sehingga ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh wanita. Mereka dapat menggoda orang, sehingga emosi mereka menyebabkan pikiran mereka labil, mudah kehilangan batin pelatihan diri, sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan kita.
Sehingga dalam pembahasan sutra tentang orang meremehkan dan menolak wanita, karena wanita memiliki begitu banyak perilaku yang demikian, maka kita harus sangat bersungguh hati. Wanita harus lebih banyak bertobat dan membangkitkan tekad. Jangan memiliki maksud untuk menggoda hati para praktisi. Tidak boleh mempengaruhi pikiran para praktisi. Ada pepatah di masa lalu, air sungai boleh diganggu, tapi pikiran seorang sangha jangan diganggu. Air di sungai bebas bagi kita untuk mengganggunya, namun kita tidak boleh mengganggu pikiran seorang monastik. Anda jangan mengganggunya. Jika kita mengganggu pikiran seorang monastik, membuatnya kehilangan batin untuk pembinaan diri, karma kolektif ini sangat berat. Sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan kita di antara pria dan wanita, terutama orang yang membina diri. Kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan kita. Mari kita lihat naskah sutra selanjutnya. Pada ketika itu, Putri Naga memiliki sebutir mutiara berharga. Nilainya setara dengan seluruh 3.000 maharibu dunia. Dibawanya ke hadapan Buddha untuk dipersembahkan. Buddha dengan segera menerimanya. Putri Naga lalu berkata kepada Bodhisattva Pragnakuta dan Yang Arya Sariputra, "Aku mempersembahkan mutiara berharga dan Bagawan menerimanya. Apakah ini berlangsung dengan cepat atau tidak?" Mereka menjawab, "Sangat cepat." Putri Naga berkata, "Gunakan kekuatan gaib kalian untuk menyaksikan aku mencapai kebudaan yang bahkan lebih cepat dari itu." Sutra Teratai Bab 12 Dewadatta. Kita telah mengetahui Putri Naga mempersembahkan mutiara. Mutiara ini memiliki nilai setara dengan 3.000 maharibu dunia. 3 alam meliputi dunia keinginan, dunia berbentuk, dan dunia tidak berbentuk. Artinya, Putri Naga telah melampauinya. Telah melampaui 3 dunia, juga telah melampaui 9 dunia. Buddha telah melampaui 9 dunia, telah memiliki buah pencapaian, telah melampaui 9 dunia dan mencapai kebudaan. Demikian juga dengan Putri Naga, hatinya sudah tidak memiliki nafsu keinginan, juga telah melampaui dunia berbentuk dan dunia tidak berbentuk, prajna dan kekosongan hakiki, telah mencapai dunia dengan eksistensi yang menakjubkan, sehingga dia telah memiliki buah pencapaian. Putri Naga mempersembahkan mutiara mustika yang sangat bernilai. Sang Buddha menerimanya, menjelaskan bahwa situasinya seperti ini, melampaui kondisi, mencapai kondisi yang setara dengan Sang Buddha. Oleh karena itu, ini merupakan proses yang sangat cepat, sehingga dengan sengaja dia bertanya kepada Bodhisattva Pragnakuta dan Yang Arya Sariputra, "Bukankah ini sangat cepat? Mutiara yang saya persembahkan dengan cepat diterima oleh Sang Buddha. Bukankah sangat cepat?" "Cepat, sangatlah cepat." Putri Naga berkata, "Anda semua menggunakan kekuatan gaib untuk melihat saya mencapai kebudaan, bahkan lebih cepat dari saat ini. Oleh karena itu, selanjutnya, penggalan naskah sutra di bawah ini berkata demikian. Pada saat itu, yaitu pada saat itu setelah Putri Naga berkata, yaitu pada saat ini, semua orang di persamuhan puncak burung Nasar, semuanya telah melihat Putri Naga secara tiba-tiba. Pada ketika itu, seluruh hadirin dalam persamuhan menyaksikan Putri Naga secara tiba-tiba menjelma jadi seorang pria, menyempurnakan praktek bodhisattva, dan seketika itu juga pergi menuju tanah suci di selatan. Sutra Teratai Bab 12 Dewadatta. Dalam waktu yang begitu singkat, Putri Naga menjelma menjadi seorang pria dan menyempurnakan praktek bodhisattva, dan pergi menuju tanah suci di selatan, mencapai kebudaan. Semua yang berada di puncak burung Nasar menyaksikan, dan di saat ini juga, setiap orang yang mendengarkan Dharma dibabarkan di puncak burung Nasar
menyaksikan bagaimana dia tiba-tiba menjelma menjadi seorang pria. Mereka melihat Putri Naga tiba-tiba saja menjelma menjadi tubuh seorang pria. Terlebih lagi, dia telah menyempurnakan praktek agung. Praktek agung yaitu praktek bodhisattva. Benih sebab ini berarti 6 praktek paramita telah sempurna, sehingga wanita ini telah menjelma menjadi wujud seorang pria agung. Untuk mencapai kebudaan, seseorang harus memiliki wujud seorang pria. Ini juga mengatakan bahwa segala nafsu keinginan telah dikikis, dan tubuhnya sekarang adalah murni. Tiba-tiba menjelma jadi seorang pria. Segala fenomena seperti ilusi, tiada wujud yang tetap, kenapa perlu berubah pula? Menjelma tanpa berubah adalah wanita juga pria. Ini mengungkapkan bahwa dharma yang benar, bahwa segala fenomena seperti ilusi, bagaikan mimpi, ilusi, buih, dan bayangan. Jadi, segala fenomena terus berubah, apalagi rupa pria dan wanita, dan juga wujud dari 6 alam. Rupa pria dan wanita, dan wujud dari 6 alam, semuanya berubah sesuai dengan karma kita, berdasarkan karma yang kita ciptakan. Di dalam 6 alam, kita akan berubah menjadi rupa dan wujud tertentu, dan memiliki cara hidup tertentu. Di dalam 4 jenis kelahiran, ada yang melahirkan. Apakah kita akan terlahir sebagai manusia, kerbau, kuda, kambing, maupun babi? Ini tergantung pada kekuatan karma kita. Dengan kekuatan karma, bila kita menegakkan 5 sila dan tidak menciptakan karma yang menjadikan kita terlahir sebagai binatang, dengan sendirinya kita akan terlahir di alam manusia. Rupa dan raga manusia, baik itu pria maupun wanita, ini tergantung pada sebab dan kondisi. Sebab apa yang kita ciptakan dan jodoh apa yang kita jalin. Apakah karma kita adalah kondisi karma dari seorang wanita? Apakah kita datang ke dunia untuk menikmati berkah atau mengalami penderitaan? Atau apakah kita datang untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk? Sama seperti Bodhisattva Avalokitesvara, datang dalam wujud wanita untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Ini tergantung pada bagaimana rupa dan kondisi yang akan digunakan dalam alam manusia. Di dalam 6 alam dan 9 kelompok alam, semuanya mengikuti prinsip ini, bahwa segala fenomena seperti ilusi tiada wujud yang tetap. Apapun niat kita dan tindakan yang ingin kita lakukan, seharusnya memiliki bentuk seperti ini. Datang ke dunia seperti ini untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Seperti Putri Naga juga sama. Buddha mengambil contoh Putri Naga untuk mencerahkan makhluk hidup, memperingatkan wanita, memperingatkan hubungan antara pria dan wanita. Setiap orang dapat memahami peringatan ini. Sang Buddha berkata, semua makhluk hidup adalah setara. Ini juga alasan mengapa Putri Naga muncul, juga untuk mencerahkan makhluk hidup, untuk membantu Sang Buddha mengajar dan mentransformasi para makhluk. Semua ini saling terkait erat. Maka dari itu, kenapa perlu berubah pula? Segala fenomena seperti ilusi, tiada wujud yang tetap. Mau bagaimana berubah? Menjelma tanpa berubah. Tidak perlu berubah, dia juga dapat menjelma. Maka dari itu, wanita juga adalah pria. Wanita juga bisa menjadi pria. Pada saat seperti itu, wanita juga adalah pria. Inilah yang ingin diungkapkan oleh Putri Naga. Hakikat kebudaan adalah setara. Seketika itu juga pergi menuju tanah suci di selatan. Oleh karena itu, negara yang akan diubah ada di selatan. Ini adalah Putri Naga. Dia juga telah menyelesaikan praktek bodhisattva seperti ini, memberikan contoh yang dapat mendidik makhluk hidup di dunia saha. Praktek 6 paramita.
Jalinan jodoh ini telah terpenuhi. Dia mulai menuju dunia di selatan seperti ini. Dunia selatan disebut tanah suci, melambangkan kemurnian. Dia menuju ke selatan untuk mencapai kebudaan. Dalam seketika berubah dari wanita menjadi pria. Ini menunjukkan kalau segala fenomena seperti ilusi, serta menjelaskan kalau tiada wujud yang tetap. Lalu, kenapa perlu berubah? Sekiranya tahu akan benih sebabnya, bahwa berubah adalah tanpa berubah. Wanita juga adalah pria. Kenapa perlu berubah pula? Putri naga secara berkelanjutan selama kalpa sebanyak butiran debu telah menyempurnakan segala praktek sebagai benih sebab bagi bodhisattva. Kita semua seharusnya memahami bahwa dalam seketika berubah menjadi seorang pria. Ini menunjukkan bahwa segala fenomena seperti ilusi, juga menunjukkan bahwa tiada wujud yang tetap. Kita di alam sembilan alam adalah tiada wujud yang tetap, tiada wujud luar yang tetap. Anda hendak membimbing dan menyelamatkan para makhluk, juga tiada wujud luar yang tetap. Di alam enam alam, Anda membangkitkan tekad luhur adalah untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk, dapat menuruti kehendak para makhluk yang mereka butuhkan. Ada benih sebab dan kondisi pendukung untuk menyadarkan dan membimbing. Lalu, kenapa perlu berubah? Harus bagaimana berubah? Sekiranya tahu akan benih sebabnya, bahwa berubah adalah tanpa berubah. Sekiranya kita dapat memahami benih sebab ini, benih sebab dalam mempraktekkan jalan bodhisattva. Demikian melaluinya, sekiranya kita dapat memahami, dengan sendirinya tidak berubah, dia juga telah berubah. Jadi, wanita juga adalah pria, kenapa perlu berubah pula? Seorang wanita juga bisa menjadi wujud seorang pria, membimbing dan menyelamatkan para makhluk. Bodhisattva Tathagata Samyak Widyadharma di masa lalu adalah Bodhisattva Avalokitesvara pada masa sekarang ini. Juga sama, Tathagata Samyak Widyadharma juga adalah wujud seorang pria. Demi untuk membimbing dan menyelamatkan para makhluk, sekarang dinamakan Bodhisattva Avalokitesvara. Wanita juga adalah pria. Mengapa perlu berubah pula? Jadi, Putri Naga adalah secara berkelanjutan selama kalpa sebanyak butiran debu. Dia telah secara berkelanjutan di masa lalu, selama kalpa sebanyak butiran debu, dalam masa waktu yang tak terhitung lamanya. Demikian terus-menerus menyempurnakan segala praktek sebagai benih sebab bagi bodhisattva. Tanpa diragukan, dia telah menyempurnakan secara keseluruhan kita semua terhadap Putri Naga yang mencapai kebudaan. Para bodhisattva juga timbul keraguan. Para Stravaka juga timbul keraguan. Apalagi manusia awam akan lebih timbul keraguan. Jadi, naskah sutra ini semua orang sudah jelas. Naskah sutra selanjutnya, dia berbalik badan dan berubah. Duduk di atas singgasana bunga teratai dan mencapai penerangan sempurna dengan 32 tanda keagungan utama dan 80 tanda keagungan sekunder, secara luas menceramahkan dharma menakjubkan kepada semua makhluk di 10 penjuru. Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Demikian ia merubah tubuhnya dan mencapai penerangan sempurna. Maka dia juga memiliki 32 tanda keagungan utama dari Buddha dan 80 tanda keagungan sekunder sepenuhnya. Duduk di atas singgasana bunga teratai dan mencapai penerangan sempurna, telah menyempurnakan segala praktek benih dari bodhisattva dan mencapai penerangan sempurna, karena kebijaksanaan telah padan dengan prinsip kebenaran.
Makanya memperoleh balasan berupa keagungan tubuh, disebut sebagai tubuh balasan. Tubuh balasan ini harus sepenuhnya, dengan 32 tanda keagungan utama dan 80 tanda keagungan agung sekunder. Inilah hal yang menakjubkan dari pencapaian kebudaan. Oleh karena itu, secara luas, menceramahkan Dharma menakjubkan kepada semua makhluk di 10 penjuru. Dengan demikian, 32 tanda keagungan utama telah tercapai sepenuhnya. Dia pun mulai membabarkan Dharma. Secara luas, menceramahkan Dharma menakjubkan kepada semua makhluk di 10 penjuru. Membabarkan Dharma artinya menceramahkan segala Dharma dengan berlandaskan pada prinsip dari kebenaran tunggal. Keajaiban yang tertinggi dan paling unggul ini adalah tak terbayangkan, dinamakan sebagai Dharma menakjubkan. Setelah menjadi seorang Buddha, tentu harus membabarkan Dharma. Maka berarti menceramahkan segala Dharma dengan berlandaskan pada prinsip dari kebenaran tunggal. Dengan berlandaskan pada prinsip kebenaran tunggal, dia juga harus membabarkan Dharma, memberi pengajaran sesuai akar kapasitas. Sama juga memberi pengajaran sesuai akar kapasitas. Ini harus menggunakan metode terampil untuk membabarkan berbagai Dharma. Untuk membabarkan berbagai Dharma, juga harus memperhatikan akar kapasitas para makhluk dan mengajar dengan cara yang dapat diterima oleh makhluk hidup. Sehingga, keajaiban yang tertinggi dan paling unggul ini adalah tak terbayangkan, dinamakan sebagai Dharma menakjubkan. Demikianlah metode pengajaran yang dilakukannya. Putri Naga mengajar sesuai akar kapasitas orang di dunia selatan, membabarkan Dharma yang bisa diterima oleh para makhluk. Ini disebut Dharma menakjubkan. Oleh karena itu, tubuh Dharma tanpa wujud dari Buddha pada dasarnya tiada wujud pria atau wanita. Ketika sebuah pikiran merespon dalam pencerahan hakiki adalah pada momen ini juga tercerahkan. Mengapa masih ada penampakan dari 32 tanda keagungan utama dan lainnya? Keagungan dari balasan karma lingkungan, balasan karma langsung, dan Dharma ini hanyalah untuk menampakkan tanda-tanda istimewa dari pencapaian kebudaan, juga merupakan dasar pemberian nama daripada Buddha dengan 7 balasan atau Sambhogakaya Buddha. Wujud dari Buddha pada dasarnya tiada wujud pria atau wanita. Ketika sebuah pikiran merespon dalam pencerahan hakiki adalah pada momen ini juga tercerahkan. Jika sifat dasar dari tatata kita dapat bersatu dengan prinsip-prinsip ini dan merespon bersama, pada momen ini juga tercerahkan. Sekarang ini, pikiran kita yang suka membeda-bedakan, kurang akan kebijaksanaan yang tidak membedakan. Kita selalu memiliki cara pandang yang membeda-bedakan. Kita kekurangan kebijaksanaan yang tidak membedakan. Maka di saat ini, berharap kita dapat bersungguh hati. Tubuh Dharma tanpa wujud dari Buddha, pada dasarnya tiada wujud pria atau wanita. Ketika sebuah pikiran merespon dalam pencerahan hakiki, hanya dalam pencerahan hakiki kita, sebersih niat pikiran tatata kita, selaras dan berpadu terhadap prinsip kebenaran, dan kemudian pada momen ini juga tercerahkan, adalah sudah tercerahkan. Sebaliknya, sifat pencerahan hakiki kita, sifat dasar kita, belum bisa selaras dengan prinsip-prinsip kebenaran, sehingga dengan sendirinya kita tidak memiliki 32 tanda keagungan yang bisa ditunjukkan. Kita masih dalam wujud manusia awam, sehingga keagungan dari balasan karma lingkungan, balasan karma langsung, dan Dharma ini
adalah keagungan tubuh dari balasan karma langsung dan dharma, maka adalah menampakkan tanda-tanda istimewa dari pencapaian kebudaan. Jika kita bisa sejalan dengan prinsip kebenaran, di dalam balasan karma lingkungan dan langsung ini akan bisa menampakkan wujud mencapai kebudaan. Buddha Sakyamuni bukankah hanya menyesuaikan dengan balasan karma lingkungan dan langsung ini? Di kehidupan ini, beliau sebagai seorang pangeran, demi mencari dharma, pergi membina diri. Karena membina diri sehingga telah sepenuh hati menjalankan praktek keras seperti ini. Beliau mencapai kebudaan, memiliki keagungan. 32 tanda keagungan utama sudah muncul. Ini adalah keagungan tubuh dari Buddha. Ini adalah menampakkan tanda-tanda istimewa dari mencapai kebudaan. Tubuh balasan, Sambhogakaya Buddha. Ini adalah tubuh balasan. Pemberian nama Buddha adalah berdasarkan ini. Oleh karena itu, ini benar-benar adalah jawaban tanpa kata-kata. Putri naga muncul menampakkan wujud seperti ini, memberi persembahan mutiara berharga kepada Buddha. Sang Buddha dengan sangat cepat menerimanya. Ini adalah hal nyata yang paling baik untuk membuktikan bahwa alam binatang, spesies yang berbeda, mereka juga memiliki sifat hakiki tatata. Ini adalah kesaksian yang terbaik, jawaban yang terbaik, juga hendak menghilangkan kemelekatan pada diri Sariputra. Ini merujuk kepada dharma yang didengar oleh Sravaka dan orang yang mendengarkan dharma di persamuhan puncak burung nasar, dan juga kemelekatan pada dharma dari para makhluk di masa mendatang. Semua kemelekatan pada dharma yang muncul dari kesadaran yang membeda-bedakan seperti itu, inilah mengapa Putri Naga menampakkan diri untuk membuat kita para makhluk di masa mendatang juga dapat semakin jelas bahwa semua makhluk memiliki sifat kebudaan. Ini adalah jawaban tanpa kata-kata untuk menghilangkan kemelekatan pada dharma yang muncul dari kesadaran yang membeda-bedakan pada diri Sariputra. Ini menunjukkan kalau kekuatan sutra ini adalah tidak terbayangkan. Naskah sutra ini sangat mendalam, sulit untuk dijelaskan, juga sulit untuk dipahami. Harus terus diulang supaya semua orang paham. Ini bukan kisah. Ini merupakan prinsip kebenaran, sehingga semua orang, generasi selanjutnya juga dapat memahami. Kamu harus melatih diri untuk mengikis kemelekatan pada dharma yang muncul dari kesadaran yang membeda-bedakan. Kemelekatan dharma ini harus dikikis, sehingga baik mengikis fenomena juga harus mengikis kemelekatan wujud pada kemelekatan dharma. Semua harus dikikis, sehingga ini dinamakan kekosongan sejati. Ini dinamakan keberadaan menakjubkan, seperti kekosongan sejati. Segala kondisi semuanya seperti ramalan. Kita harus mengikisnya. Ini menunjukkan kalau kekuatan sutra ini adalah tidak terbayangkan. Ini menunjukkan dalam sutra ini banyak sekali ajaran yang menakjubkan. Semoga kita semua bisa lebih jelas memahami tubuh ini, tubuh Buddha. Semuanya didapat melalui pelatihan diri. Walaupun setiap orang memiliki sifat hakiki tatata, tetapi setiap orang juga harus memiliki wujud demikian untuk mencapainya. Sehingga ketika para Buddha dalam memupuk berkah dan kebijaksanaan, pahala kebajikan telah sempurna untuk mendapatkan 32 tanda keagungan utama, 80 tanda keagungan sekunder. Tubuh balasan ini harus melewati banyak pelatihan kebajikan akan berkah dan bijaksana. Setelah semua sempurna, mereka menampakkan tubuh kenikmatan bagi diri sendiri ini sebagai tubuh yang telah merealisasikan.
Diri sendiri memiliki kesadaran akan sukacita Dharma, sering menerima Dharma ini dan merasa sukacita. Batin kita dan Dharma menyatu, akan merasa sangat sukacita. Batin kita, sifat hakiki tata dan prinsip kebenaran menyatu. Kebijaksanaan dan prinsip kebenaran menyatu, wujud tubuh sebagai tubuh yang telah merealisasikan. Kebahagiaan Dharma di dalam dinamakan tubuh balasan. Tubuh balasan kita ini harus mencapai 32 tanda keagungan utama, 80 tanda keagungan sekunder. Oleh karena itu, Putri Naga dari wanita menjadi pria, memenuhi 32 tanda keagungan utama, 80 tanda keagungan sekunder, menuju selatan dan mencapai kebudaan, dan mulai membabarkan Dharma. Ketika para Buddha dalam memupuk berkah dan kebijaksanaan, pahala kebajikan telah sempurna, mereka menampakkan tubuh kenikmatan bagi diri sendiri ini sebagai tubuh yang telah merealisasikan kebahagiaan Dharma di dalam, juga tubuh sebagai buah pencapaian kebudaan. Inilah Putri Naga dapat mencapai kebudaan. Sebenarnya, dia telah mempraktekkan 6 paramita, telah memupuk berkah dan kebijaksanaan. Sekarang menampakkan wujud ini, datang ke dunia untuk menunjukkan supaya sutra teratai menakjubkan dari Buddha semakin sempurna, dapat menunjukkan prinsip kebenaran dari batin. Buddha dan para makhluk tidak ada perbedaan. Menunjukkan keberadaan Dharma yang menakjubkan ini, supaya dia sempurna. Dia sempurna. Dia menuju selatan dan mencapai kebudaan. Saudara sekalian, ini benar-benar sangat menakjubkan. Prinsip kebenaran yang sangat menakjubkan, sehingga dalam melatih diri tidak boleh sembrono. Berbeda sedikit, demikian menampakkan wujud. Berbeda sedikit, sedikit ini jika bisa sempurna, maka benih yang sempurna akan mendapatkan buah pencapaian, akan mencapai kebudaan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.